Tace. Di video kali ini aku pengen ngejawab beberapa pertanyaan kalian dari video tentang BPJS Ketenagakerjaan yang udah aku upload di video sebelumnya. Nah, di video ini mungkin aku akan ngejabarin ya gimana sih cara kalian untuk bisa lolos di pengkinian data. Karena seperti yang video sebelumnya udah aku share, di pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan di aplikasi JMO itu syarat utamanya adalah pengkinian data. Jadi bukan paklaring atau surat keterangan kerja lagi. Jadi dari pas aku share video yang pertama itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat Instagram atau WhatsApp aku. Jadi dari teman-teman dan circle terdekat aku, dan mereka itu kendalanya hanya di pengkinian data. Jadi ada beberapa orang yang nggak bisa pengkinian data. Jadi sebelumnya kalau misalkan kalian belum tahu, aku akan ngejabarin di sini faktor-faktor apa aja yang memang bikin pengkinian data kalian itu gagal. Jadi daripada lama-lama, kita langsung masuk ke videonya aja. Oke, untuk yang pertama, faktor dari kegagalan pengkinian data itu dikarenakan data kalian yang memang diinput dari perusahaan itu berbeda sama data asli kalian. Seperti contoh, nama lengkap, nama ibu kandung, atau tempat tanggal lahir. Jadi kayak contohnya nama gue Tasya, T-A-S-Y-A, tapi untuk bagian personalia perusahaan menginput nama gue T-A-S-I-A. Jadi itu adalah dua nama yang berbeda, dan otomatis data yang memang gue miliki, data pribadi gue itu berbeda dengan data yang diinput sama bagian personalia perusahaan. Untuk yang kedua, faktor nama ibu kandung itu juga sangat berpengaruh. Nama ibu kandung itu kan maksudnya agak sedikit rumit ya untuk penginputan nama ibu kandung, dan itu juga sangat berpengaruh untuk nantinya kalian mau pengkinian data. Karena mungkin kalian akan input nama ibu kandung kalian sesuai dengan namanya, tetapi belum tentu di bagian personalia atau HR di perusahaan kalian sebelumnya itu menginput nama ibu kandung kalian dengan benar. Untuk yang selanjutnya, kenapa pengkinian data kalian itu gagal? Itu kemungkinan dikarenakan status kepesertaan kalian itu masih aktif. Jadi untuk di sini aku mau kasih contoh ya. Kayak semisal aku itu pertama kerja di Starbucks dan aku mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Setelahnya aku resign dari Starbucks dan aku pengen cairin BPJS Ketenagakerjaan aku itu. Itu bisa. Kenapa? Karena memang statusnya aku belum bekerja di perusahaan manapun yang memfasilitasi aku untuk BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi kalau misalkan case-nya ini berbeda, kayak semisal tadi yang pertama, aku bekerja di Starbucks dan aku mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, tetapi setelah resign gak aku cairin dan aku malah masuk ke perusahaan selanjutnya, perusahaan semisal aku masuk ke Kopi Kenangan. Dan di Kopi Kenangan sendiri aku mendapatkan fasilitas yang sama, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan yang dari Starbucks sebelumnya yang tadinya statusnya nonaktif itu akan kembali aktif lagi. Jadi walaupun beda perusahaan, beda PT, beda brand, asalkan kalian mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dengan data yang sama, itu otomatis data kalian akan aktif kembali. Dan kalau untuk di kasus ini, otomatis juga kalian gak akan bisa melakukan pengkinian data dan pencairan dana JHT. Jadi selain kalian juga gak bisa mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan di mana kalian masih aktif, kalian juga gak akan bisa pengkinian data kalau kalian masih terikat di salah satu perusahaan yang memang masih memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan kalian. Dan untuk selanjutnya, kalau misalkan posisinya kayak case yang tadi, jadi kalau kalian tidak mencairkan BPJS Ketenagakerjaan kalian dari perusahaan yang lama, kalian bisa mengajukan saldo JHT yang dari perusahaan sebelumnya itu digabung dengan saldo JHT yang sekarang. Jadi semisal nantinya kalau kalian mau resign dari perusahaan yang kedua, mencairkan dana itu dalam satu sistem aja gitu. Jadi kalian gak usah dipencar-pencar. Dan kalau misalkan memang saldo JHT kalian masih di bawah 10 juta, kalian bisa mencairkan dana BPJS tersebut dari aplikasi JMO. Tetapi beda case kalau kalian punya BPJS Ketenagakerjaan yang saldonya di atas 10 juta. Kalau misalkan kasusnya saldo BPJS kalian di atas 10 juta, kalian harus datang ke kantor cabang BPJS terdekat
Dan di sana kalian harus ngambil antrian online atau kalian bisa buka website BPJS Ketenagakerjaan untuk input antrian online-nya. Nanti setelah kalian udah dapat antrian online-nya, kalian akan dihubungi lagi via email untuk antrian BPJS Ketenagakerjaan kalian. Nah, setelahnya kalian akan diadakan wawancara dari pihak BPJS Ketenagakerjaannya. Setelah itu baru pengkinian data dilakukan di BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi di kantor BPJS Ketenagakerjaannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk ke kolom DM Instagram aku itu, gimana kalau kalian gak punya NPWP? Jadi kalau untuk kasus yang gak ada NPWP ini, kalau saldo jaminan hari tua kalian itu di bawah 50 juta, itu gak akan terpotong 20%. Tapi kalau misalkan saldo kalian ada di atas 50 juta, otomatis untuk saldonya itu akan terpotong sebelum masuk ke rekening kalian. Jadi terpotong 20% dari nominal yang memang ada dari saldo jaminan hari tua kalian. Dan untuk faktor selanjutnya itu biasanya terkendala di biometrik verifikasi. Jadi di saat kalian mau pengisian data itu nanti setelahnya kalian akan ada verifikasi wajah. Dan kalau misalkan menurut aku ya, dan ini masukan aja, kalau memang udah gagal lebih dari 3 kali, itu otomatis akun BPJS kalian akan terblokir. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa di satu HP ini nih kalian gak bisa verifikasi biometrik, lebih baik kalian logout, terus kalian login di HP orang lain atau di HP yang lain. Karena untuk kamera depan itu sangat berpengaruh untuk verifikasi wajah kita. Resolusi yang ditampilkan dari handphone yang kurang jelas kameranya itu akan mempengaruhi biometrik verifikasi. Kalau misalkan kalian pas biometrik verifikasi itu gagal dan terus dicoba dan terus dicoba dan terus dicoba sampai 3 kali, otomatis itu akan terblokir akunnya dan malah bikin ribet lagi gitu, karena mau nggak mau kalian harus datang ke kantor cabang terdekat untuk membuka blokiran dari kasus yang tadi aku bilang. Jadi sekian video dari aku untuk penjelasan tentang gak bisanya pengkinian data di BPJS Ketenagakerjaan atau di aplikasi JMO. Semoga video aku berguna, dan kalau misalkan memang kalian masih banyak kendala yang tidak terjawabkan dari video aku kali ini, kalian bisa komen di kolom komentar aja. Insya Allah kalau ada waktu aku akan langsung bantu jawab. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.